Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sarflausi, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek fisika mengenai hukum Hooke. Apa sih tujuan ujian praktek kali ini? Tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai konstanta pegas dari karet gelang. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada botol aqua plastik ukuran 1,5 liter, gunting, karet gelang, gelas ukur, air, penggaris, ballpoint, dan yang terakhir tentunya ada lembar kerjanya. Tunggu apa lagi, langsung saja ke cara prakteknya. Sebelum kita masuk pada percobaan yang pertama, kita ikatkan karet gelang ini menjadi satu. Jika sudah terikat seperti ini, kita lilitkan pada mulut botolnya. Ketika sudah terikat seperti ini, kita masukkan air sebanyak 120 ml. Ketika sudah mencapai pada 120 ml, masukkan air ke dalam botol plastik. Ketika sudah dimasukkan ke dalam botol ini, selanjutnya kita akan mengukur panjang gelang karet menggunakan penggaris. Pada panjang yang pertama mendapatkan nilai 8,5 cm. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu dengan menambahkan air 120 ml lagi. Lalu kita tutup dan mengukur kembali panjang karet gelang. Pada percobaan yang kedua mendapatkan nilai sepanjang 16 cm. Kemudian kita masuk pada percobaan ketiga, memasukkan 120 ml lagi ke dalam botol. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada percobaan ketiga dengan mengukur berat yang sudah kita isi 120 ml lagi menggunakan penggaris dan mendapatkan panjang 27 cm. Kita lanjut pada percobaan yang keempat dengan menambahkan 120 ml lagi.
panjang karet ini menggunakan penggaris. Pada percobaan keempat mendapatkan panjang 34 cm. Setelah mengetahui panjang karet gelang ini pada percobaan keempat, kita lanjut pada percobaan kelima, yaitu percobaan terakhir dengan menambahkan air sebanyak 120 ml lagi. Dan kita hitung kembali panjang karet gelang dihasilkan pada percobaan kelima. Yaitu mendapatkan panjang 39 cm. Setelah kita menghitung panjang karet gelangnya, kita lanjut pada soal berikutnya. Setelah menghitung panjang karet, kita akan menghitung soal-soal yang ada di dalam lembar kerja ini. Nah, yang pertama untuk masanya, yaitu dalam percobaan yang pertama massa airnya kan 120 ml. 120 ml dijadikan kilogram, maka hasilnya yaitu 0,12. Dan untuk percobaan yang kedua ditambah 120 ml jadi 240 ml, sehingga mendapatkan nilai 0,24 kg. Pada percobaan ketiga pun sama seperti halnya dengan percobaan kedua, dengan ditambahkannya lagi 120 ml air, sehingga masanya yaitu pertama menjadi 0,36 kg. Dan untuk percobaan keempat juga sama, ditambah 120 ml lagi sehingga mendapatkan nilai massa sebesar 0,48. Dan untuk percobaan terakhir kelima yaitu ditambahkan lagi 120 ml lagi sehingga mendapatkan nilai massa sebesar 0,60. Setelah menghitung massa, kita akan melanjutkan untuk menghitung F, yaitu gaya, dengan cara massa dikali dengan gravitasi. Di sini saya menggunakan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan hasil F ini, menghitungnya 0,12 pada percobaan yang pertama dikali dengan 9,8 mendapatkan nilai gayanya sebesar 1,18. Dan untuk percobaan kedua sama seperti nomor 1, dikali dengan 9,8 sehingga mendapatkan nilai 2,36. Dan untuk seterusnya juga sama, dikali dengan 9,8 sehingga mendapatkan nilai pada percobaan ketiga 3,54. Dan pada percobaan keempat 4,72. Dan pada percobaan yang terakhir mendapatkan nilai sebesar 5,90. Setelah data masuk dalam tabel, selanjutnya kita akan memasukkan data-data dari tabel ini ke dalam grafik. Nah, untuk bagian sumbu X yaitu diisi dengan panjang karetnya. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:5.
Untuk yang pertama yaitu 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, dan seterusnya. Setelah memasukkan data atau panjang sumbu X, selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai pada sumbu Y, yaitu bagian gaya. Di sini saya memasukkan pada bagian 1 yaitu 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton, dan 6 Newton. Nah, untuk pada percobaan pertama kita mendapatkan gaya Newtonnya atau mendapatkan gayanya yaitu 1,18, dan untuk panjang karetnya kan 8,5. Jadi titik yang didapat yaitu pada kira-kira di sini. Dan untuk percobaan yang kedua, panjang karet yaitu 16 dan gayanya yaitu 2,36. Jadi kurang lebih pada titiknya itu di sini. Nah, untuk titik yang ketiga itu mendapatkan panjang karet 27 cm dan gayanya yaitu 3,54. Jadi kira-kira pada sini. Nah, selanjutnya pada percobaan keempat yaitu gayanya 4,72 dan panjang karetnya yaitu 34. Jadi mendapatkan titiknya itu di sini. Dan untuk titik pada percobaan terakhir yaitu panjang karetnya 39 dan gayanya yaitu 5,90. Jadi kira-kira titiknya yaitu di Setelah mengetahui titik-titiknya, kita mengambil garis dari percobaan pertama hingga percobaan yang terakhir, menarik garis lurusnya. Selanjutnya, setelah mengetahui titik-titik ini, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu soalnya dengan menggunakan persamaan K sama dengan F per delta X, berapakah konstanta pegas dari karet gelang? Nah, di sini saya akan menghitung konstanta pegas
karet gelangnya. Yaitu untuk mengetahui nilai F-nya yaitu dengan mengukur dari panjang F sampai ke sumbu X. Jadi dari atas sampai bawah. Sini mendapatkan nilai F-nya yaitu untuk atasnya kan 6 dan bagian bawahnya yaitu 1 sama dengan 5 untuk F-nya. Dan untuk delta X-nya yaitu mengukur pada bagian bawahnya. Ini yang disebut dengan delta X. Untuk delta X sendiri mendapatkan nilai yaitu saya mengambil dari 43 dikurangi dengan 8 sehingga mendapatkan nilai 35. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor satunya yaitu dengan rumus K sama dengan F dibagi dengan delta X. Tinggal dimasuk-masukkan saja nilai yang sudah kita dapatkan di sini. Untuk F sendiri yaitu 5 dan delta X-nya yaitu 35 sehingga mendapatkan nilai konstanta pegasnya yaitu 0,143 Newton per cm. Selanjutnya masuk pada soal yang nomor 2 yaitu soalnya jika 4 buah karet gelang identik disusun secara paralel untuk menggantungkan beban sebesar 200 Newton, berapakah pertambahan panjang karet? Anggap karet gelang yang kamu pakai bersifat elastis sempurna. Nah, yang pertama kita menghitung KP atau peserta paralel yaitu 4 dikali dengan konstanta. Konstantanya kan sudah didapatkan nilainya yaitu sebesar 0,143. Sama dengan hasilnya yaitu 0,57 Newton per cm. Setelah menghitung KP, selanjutnya kita masuk untuk menghitung delta X yaitu pertambahan panjangnya. Dengan rumus F per KP. Untuk F sendiri sudah diketahui pada soal yaitu sebesar 200 Newton. Tinggal dimasukkan saja 200 dibagi dengan KP-nya yaitu 0,57 sehingga mendapatkan nilai pertambahan panjang karetnya yaitu sebesar 350,87 cm. Dan sudah selesai. Dan itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekiranya ada kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.